Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cahaya Daniela Kunimas dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 10. Teman-teman, pernah tidak sih kalian merasa kalian itu malas mengerjakan sesuatu? Pasti pernah ya. Saya juga pernah kok. Contohnya, kalian punya tugas atau pekerjaan rumah dan tugasnya itu dikumpulkan keesokan harinya. Pasti kebanyakan dari kalian tidak langsung mengerjakan tugas itu, bukan? Kalian merasa, kan nanti bisa dikerjakan malamnya, sorenya, atau bahkan paginya, menunggu nanti teman-teman yang sudah mengerjakan untuk dicontek. Pasti pernah kalian merasakan hal tersebut atau melakukan hal tersebut. Sebenarnya, rasa malas itu wajar kok, normal dialami oleh orang-orang. Tapi, kalau rasa malas itu terus-menerus berlanjut dan menjadi kebiasaan, hal tersebut tentu akan berakibat buruk bagi masa depan kita. Teman-teman yang terkasih, sebenarnya penyebab malas itu beragam dan tidak bisa dipastikan. Jadi, kalian bisa tanya ke diri kalian sendiri, kenapa kalian itu malas? Padahal, kemungkinan kan kalian merasa, tahun lalu aku udah malas, hari ini, di tahun ini, aku ingin berubah menjadi lebih baik, lebih rajin. Tapi kenyataannya malah jadi semakin malas. Sebenarnya penyebab malas itu ada banyak, dan tidak bisa disamaratakan dari satu orang ke satu orang yang lainnya. Misalnya penyebab malas dari si A itu adalah D, belum tentu penyebab malas dari si C adalah D. Bisa jadi penyebab malas si C itu malah Z. Jadi tidak bisa disamaratakan. Tapi kebanyakan orang itu merasakan beberapa faktor yang sama atau penyebab yang sama dari rasa malas yang mengakar di diri orang tersebut. Bisa jadi karena kalian atau orang-orang tersebut itu merasa kurangnya motivasi untuk mengerjakan sesuatu. Semisal ada tugas matematika, kalian merasa malas mengerjakannya karena kalian tidak berminat di matematika, atau soalnya susah jadinya kalian merasa malas. Itu adalah salah satunya. Kemudian kebiasaan menunda-nunda, seperti berkata, nanti aja, nanti dulu, kan besok bisa, malah kebablasan besoknya nggak jadi. Sampai ke hari pengumpulan, hari di mana tugas itu dibutuhkan, hari di mana tanggung jawab itu dituntut ada, malah tidak ada. Jadi salah satunya juga adalah kebiasaan menunda-nunda. Kemudian kebiasaan yang berikutnya adalah kebiasaan takut mencoba atau takut gagal, serta kurangnya rasa percaya diri. Ini sering sekali terjadi di antara para pelajar seusia remaja seperti saya. Tidak hanya para pelajar tentu saja, pasti orang-orang dewasa juga banyak yang mengalami hal ini. Seperti rasa kurang percaya diri akan kemampuan diri sendiri, merasa teman yang lain kan sudah lebih bisa, lebih mampu. Saya pasti tidak ada apa-apanya dengan mereka. Padahal belum tentu. Bisa jadi sebenarnya bidang itu malah adalah suatu keunggulan yang belum kamu temukan. Jadi kamu terlalu takut untuk mencoba bidang tersebut, padahal sebenarnya bidang tersebut itu adalah keahlianmu yang belum ditemukan. Salah satunya adalah kurangnya percaya diri dan rasa takut mencoba atau takut gagal. Kemudian yang selanjutnya adalah rasa ketergantungan terhadap orang lain. Hal ini juga sering dialami oleh teman-teman seusia saya ya teman-teman. Pasti kalian merasakan hal ini. Karena ada ungkapan yang sering kali dilontarkan oleh teman-teman saya, yaitu kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Padahal kan seharusnya ungkapan itu tidak dikatakan seperti itu. Ungkapan ini harusnya dikatakan,
Kalau orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Jadi, rasa ketergantungan terhadap orang lain itu juga salah satu faktor penyebab malas. Jadi ada empat faktor ya, 4 atau 5 faktor. Yang pertama adalah kurangnya motivasi, kemudian yang kedua, kebiasaan menunda-nunda, ketiga itu kurangnya rasa percaya diri dan takut mencoba, dan yang keempat adalah rasa ketergantungan kepada orang lain. Jadi ada 4 faktor itu yang mendasari rasa malas. Lalu kalau teman-teman tanya, bagaimana ya cara mengatasi rasa malas itu? Sebenarnya ada banyak sekali cara untuk mengatasi rasa malas itu. Yang pertama adalah kalian bisa menyusun jadwal terkait kegiatan yang akan dilakukan menurut skala prioritas. Itu bisa dilakukan. Kemudian mengejar target. Jadi kalian menargetkan di hari ini saya akan belajar apa, saya akan mengerjakan apa. Kemudian memberikan self reward atau hadiah kepada diri sendiri. Karena kalau kalian menghargai diri sendiri itu juga termasuk salah satu cara untuk mengatasi rasa malas. Kan kita harus mencintai diri sendiri kan ya. Love yourself. Jadi cintai diri sendiri dan juga hilangkan rasa malas dari diri sendiri. Jadinya jadi berapa? Enggak. Jadi kalau misalnya kita mau menghilangkan rasa malas dengan mengejar target, kita juga harus memberikan penghargaan terhadap diri kita sendiri yang sudah berusaha. Jadi bisa diadakan self reward itu ke diri kita. Kemudian selain self reward dan juga menyusun waktu atau jadwal susunan kegiatan, teman-teman juga bisa mencoba dengan cara menikmati proses, bukan hasil. Kan kita seringkali merasa tugas itu harus nilainya bagus, harus selalu nilainya tuh tidak pas KKM, harus bagus, harus 100, harus 90. Tapi kan kemampuan juga berbeda-beda. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya rasa percaya diri yang kurang dan juga rasa takut mencoba itu kan juga karena kalian kurang percaya akan kemampuan kalian sendiri. Jadi kalau kalian merasa kurang, merasa tidak percaya diri, itu jangan langsung menarik diri dari kegiatan tersebut. Jangan. Tapi kalian harus bisa menghadapinya. Harus dicoba. Dan jangan lihat hasil. Tidak semua orang tuh hasilnya tuh sama. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, pasti bisa. Kan kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau yang dihianati, yang bisa mengkhianati itu ya, kalau nggak teman sendiri ya pacar sendiri. Ya nggak? Jadi kalau misalnya kalian itu merasa tidak mampu, merasa tidak percaya diri dengan kemampuan kalian, itu tetap kalian coba. Kalian nikmati saja prosesnya. Hargai prosesnya, bukan hanya hasilnya. Karena di proses itu, diri kalian juga berkembang. Dan rasa malas itu juga lama-lama bakal menghilang kalau kalian berani mencoba. Jadi, kenapa harus menunggu orang lain bisa dulu baru kita bisa, atau malah orang lain bisa malah kitanya nggak bisa? Kita juga harus mencoba. Kita hidup untuk diri sendiri, kita lakukan untuk diri sendiri. Dan kalau kita bisa menyelamatkan diri sendiri, menghilangkan rasa malas dari diri sendiri, kita juga bisa membantu orang lain, berguna bagi orang lain, dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Wih, keren banget gak sih? Jadi sekian ceramah dari saya. Selamat siang dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih.